Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Terima kasih banyak buat jamaah dari Bandung. Mana tepuk tangannya? Masyaallah, makasih udah mampir ke studio Islam itu Indah. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Sebelum kita mulai tema kita pagi hari ini bersama guru-guru kita lihat dulu yuk. Berita viral tentang detik-detik puting beliung hancurkan kandang ternak, warga panik. Ini di tayangannya. Buat kita semuanya yang di rumah juga nih jamaah Islam itu Indah harus lebih waspada dan berdoa ya. Doa perlindungan dan keselamatan untuk semuanya harus tiap hari itu dibacain. Ya, Ibu namanya siapa Ibu? Nama saya Dina Noviana. Dari mana Ibu Dina? Dari MT Nurunisa Sadang Serang Bandung. Tepuk tangan. Ibu Dina makasih banyak udah mampir ke studio ya. Boleh duduk lagi Ibu Dina. Silakan. Makasih. Silakan Ustadz Maulana komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ustazah Lulung dan Ustazah Masya Allah Tabarakallah berbicara tentang, mohon maaf, kita harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan musibah. Musibah yang dibahas ini mengantarkan buat kita untuk bisa belajar. Jangan sampai kita menjadi menyesal. Karena yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja. Nah, ini bagian daripada takdir. Makanya kita harus bersabar dan menerima. 1, 2, 3. Bersabar dan menerima. Sabar dan menerima ya. Dan harusnya kita mengambil hikmah di setiap kejadian yang menimpa kita. Dan tidak boleh berdiam diri. Harus ada usaha. Usaha bagaimana kita dalam hal ini ketika musibah itu datang tidak boleh berpasrah diri. Harus semangat. Harus semangat. Nah gimana nih? Jadikan pembelajaran. Mudah-mudahan tidak berulang kembali. Karena musibah bukan hanya puting beliung. Bisa jadi longsor. Bisa jadi banjir dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui, makanya berbaik sangka atas kejadian dengan cara mengambil hikmah, mengambil pembelajaran dan mengambil pahala. Dari sini juga buat kita yang mungkin aku mah enggak terkena, tapi justru kita sebenarnya kena ujian. Ujiannya apa bagi orang yang tidak kena musibah? Ujiannya seberapa pekah kita atas saudara kita. Seberapa perhatian kita kepada saudara kita. Jangan sampai tidak peduli dengan masalah yang terjadi. Harus ada kepekaan. Makanya bersyukurnya kita tinggal di Indonesia. Masya Allah. Karena di Indonesia itu Masya Allah hidupnya beragam. Ya. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Ya, makasih banyak Ustadz Maulana. Boleh duduk, tepuk tangan buat Ustadz Maulana dong. Silakan duduk Ustadz. Jamaah. Pernah nggak nyesal dalam hidup Bu? Pernah? Pernah Bu? Pernah apa sering? Sering, ya. Masya Allah sering, air lebih kencang. Tapi ini dia ya, boleh aja kita menyesal dalam hidup kita dengan segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Mungkin dalam hal-hal yang terutama yang kesalahan-kesalahan. Betul ya Bu ya? Tapi jangan sampai kita menyesal masalah sholat kita yang bolong-bolong. Nauzubillah min zalik. Kalau sholat utang, bayar harusnya Bu, ya. Dulu kita berapa banyak gak sholat, bayar Bu utangnya Bu ya. Ini Masya Allah pokoknya jangan sampai kita semua ya berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Apa sih temanya? Temanya adalah ya Allah nyesel banget kelewatan ini. Ya Allah tuh saking nyeselnya akhirnya kita udah gak bisa ngapa-ngapain karena udah lewat semuanya. Keterlaluan. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi ya video tayangan tentang perbedaan ketika sholat terburu-buru dan sholat yang khusyuk. Ini dia tayangannya. Emang kadang kalau kita sholat pasti maunya khusyuk. Bener apa bener Bu ya?
Benar banget. Cuma kadang-kadang yang namanya sholat itu kalau lagi mau khusyuk ada aja gangguannya. Macem-macem, entah setrikaan belum dicabut, kompor belum dimatiin, macem-macem nih Ustazah Lulung ya. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu banyak pikirannya. Pertanyaannya nih Ustazah Lulung, apakah benar orang yang sudah kehilangan rasa khusyuk dalam sholatnya ini sudah menjadi salah satu ciri orang yang akan merugi dan menyesal kelak di akhirat nanti. Wa na'udzubillah min zalik. Mohon izin penjelasannya Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga bunda-bunda soleha serta pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah jamaah alhamdulillah. Jadi pemirsa kalau kita ngomongin kalau kita lagi ada maunya pasti sholatnya khusyuk. Di dalam surat Al-Ankabut dinyatakan ayat 65, ketika mereka berada di atas kapal laut takut tenggelam, ya kan, takut susah, takut kelaparan, takut begini. Mereka khusyuk banget yang namanya sholat dan berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah, mereka lupa untuk beribadah kepada Allah. Pernah nggak ibu-ibu kayak gitu? Lagi kepengenan kita sholatnya khusyuk. Pas kita udah tercapai hajatnya, sholatnya nggak khusyuk. Nah kalau ada orang yang sholatnya sudah tidak khusyuk, dia akan menyesal. Merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena khusyuk ini emang susah kalau tidak ada latihan. Jadi yang pertama kita tamrinat. Apa itu tamrinat pemirsa? Tamrinat adalah latihan. Tuh 2, 3. Latihan. Ya Allah, Bu Lulung saya tuh kalau suatu mikirnya kemana-mana deh gimana ya. Ya kita memang banyak pikiran ibu-ibu. Matanya merem, pikirannya tawuran. Matanya merem, pikirannya kemana-mana. Nah jadi pertama latihan terus. Terus kita latihkan apa? Kalau kita khusyuk nikmat sholatnya insya Allah kita seneng dan tambah sehat lahir dan batin. Amin ya robbal. Yang kedua setelah latihan kita dawam. Apa itu dawam? Continue, terserah deh. Kita mau banyak pikiran kayak mikirin cucian, mikirin setrikaan, mikirin ini itu. Tapi kita harus terus continue. Karena apa? Karena yang namanya kita latihan untuk khusyuk kita harus yang namanya dawam. Apa dawam Bu? Continue. Apa continue? Terus menerus. Jangan pernah bosan. Karena kadang-kadang ada orang bosan. Bosan susah khusyuk. Habis datang lagi pikiran. Jangan pernah kita bosan. Dan yang ketiga harus khauf. Apa itu khauf? Harus ada rasa khawatir. Takut gak diterima. Jadi kalau orang khusyuk ini pasti akan rugi. Karena apa? Sholat pikiran kemana-mana. Dia akan rugi dunia dan akhirat. Yang kedua rugi. Gak bisa deket sama Allah. Gak bisa mencintai Allah. Gak bisa namanya muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yuk pemirsa juga tanpa bermaksud menggurui kita latihan terus apalagi ibu-ibu yang ya Allah matanya merem tapi otaknya kemana-mana. Ibu-ibu tidak pernah tidur ya karena apa? Matanya merem sekali lagi matanya merem otak tawuran. Benar gak sih? Belum bayar SPP, belum bayar ini. Ibu-ibu gak usah pikirin. Kan yang nyari nafkah adalah bapak. Ya gak sih? Ibu-ibu gak usah mikirin, lakinya suruh mikirin. Iya. Sama aja itu mah ya kan. Apalagi lakinya ditanyain belum bisa Bu, belum bisa bayar. Wah makin stres istrinya. Ditagihin istrinya ke sekolah, dari sekolah. Makasih banyak Ustazah Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Masya Allah jamaah. Suka tahajud Bu? Sering insya Allah sering. Apa seringnya insya Allah? Iya, ini Masya Allah luar biasa. Ya, orang yang sudah biasa sholat tahajud tiap malam, tiba-tiba satu malam dia kelewatan sholat tahajud. Wah, itu mungkin ada yang bilang rasanya nyesel banget. Kenapa kok sholat tahajud saya semalam kok kelupaan, ketinggalan, ketiduran, bisa nggak dikodok? Nah pertanyaannya bisa nggak dikodok itu coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin jawabannya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guru kami Ustazah Lulung, Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ربك مقاما محمودا
Tahajud ini adalah salah satu sholat sunnah yang memang disebutkan di dalam Al-Quran karena dia keutamaannya banyak sekali, bahkan sunnah bagi umatnya Nabi namun menjadi wajib bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, karena sudah tahu keutamaannya Ustaz dan saya sudah merasakan efek baiknya daripada tahajud itu, maka insya Allah saya istiqomah. Sejak saya masih belum menikah sampai sekarang sudah punya anak 3, alhamdulillah tidak pernah putus tahajud. Tapi sewaktu-waktu Ustaz saya nyesel banget. Kenapa? Saya ketinggalan tahajudnya. Entah karena ketiduran atau apapun itu, maka saya tidak sholat tahajud Ustaz. Maka apa yang bisa saya lakukan? Maka salah satu yang bisa dilakukan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, beliau sampaikan bahwa Nabi SAW pernah kerepotan karena sedang ada pertemuan dengan Bani Abdul Qais. Pada saat itu Nabi SAW sedang ada pertemuan sehingga Nabi SAW tidak mengerjakan qobliyah zuhur. Karena tidak mengerjakan qobliyah zuhur, maka setelah sholat asar Nabi SAW mengqadha daripada sholat sunnah sebelum zuhurnya. Setelah sholat asar, subhanallah. Kemudian Nabi SAW pernah luput daripada qobliyah zuhur, lalu Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat qobliyah zuhur setelah sholat zuhur. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW pernah menyampaikan dari hadis riwayat Muslim bahwasanya siapa di antara kalian yang mengejar keutamaan daripada qobliyah subuh lalu dia ketinggalan pada qobliyah subuhnya, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat subuh, dia ba'da tatlu'asy syams, setelah terbit matahari. Jadi tidak langsung habis subuh langsung qadha, tidak. Tapi setelah terbitnya matahari. Lewat dulu terbit matahari. Dan satu lagi daripada hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, bahwasanya man nama, siapa yang ketiduran. Lalu dia memang orang yang sudah istiqomah sholat tahajudnya, sholat malamnya. Maka bolehlah ia mengqadhanya, menggantinya di antara apa? Ba'da sholatil fajar, ya, setelah sholat subuh sampai sholat zuhur. Jadi waktu mengganti sholat tahajud itu antara subuh dengan zuhur. Bisa di waktu duha. Bisa jadinya. Iya. Oh Masya Allah. Tapi ini syaratnya tadi itu pertanyaannya. Orang yang sudah istiqomah. Istiqomah. Jadi bukannya sekali-sekali tiba-tiba mau ngerjainnya di waktu habis sholat subuh sebelum zuhur. Jangan ya Bu ya. Apalagi nih yang istiqomahnya istiqomah qadha. Oh istiqomah jangan. Ya Allah. Kasihan banget. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi tema kita pagi hari ini. Apa sih temanya? Ya Allah, nyesel banget kelewatan ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.